Saya percaya hari ini kita akan mendengar pesan Tuhan bagi kita. Saudara, saya bergumul apa yang harus saya sampaikan dan kalau bulan lalu saya menyampaikan tentang pemeliharaan Tuhan, ya, dan hari ini saya pun rindu untuk membagikan kebenaran firman, yaitu rahasia diberkati untuk menjadi berkat. Di tahun penuaian ini kita akan menuai jiwa-jiwa, katakan amin. Tapi Tuhan juga berjanji bahwa di tahun penuaian 2025 ini, the year of harvest, kita juga akan menuai berkat-berkat Tuhan. Dengan catatan berkat itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi saudara-saudara kita. Ya, rahasia diberkati untuk menjadi berkat. Siapa yang rindu diberkati untuk menjadi berkat? Lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan 15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas, saya boleh minta tolong AC sini didinginin lagi ya. Saya kok panas ini ya. Oke. Siap membaca Bapak Ibu? Semangat? Senggol dulu kanan kirinya, ayo semangat. Semangat ya. Puji Tuhan, ruangannya agak sumuk ya karena hari ini agak penuh Bapak Ibu. Saya juga menyambut Bapak Ibu yang baru hadir hari ini. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, nah saudara, janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan, jika engkau taat, tidak ada yang miskin di antaramu. Dan engkau akan diberkati Tuhan. Saudara percaya ini firman Tuhan? Amin. Yang tadi kita baca, Anda percaya itu firman Tuhan? Amin. Dan inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Jika kita taat, tidak ada yang miskin. Ya. Dan engkau akan diberkati Tuhan. Saudara, saya mempelajari Alkitab. Bagaimana janji Tuhan itu akan diterima oleh setiap orang yang sungguh-sungguh taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak contoh dalam Alkitab, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, hidup mereka diberkati. Ya. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus katakan, aku datang supaya supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita berbicara berkat, memang tidak bisa digolongkan berkat itu hanya berbicara uang saja. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tangkap ini ya. Berkat Tuhan itu sesuatu yang utuh. Ya. Jadi bukan hanya berkat secara rohani. Ada orang-orang yang punya kebenaran yang salah, berpikir selama ini kalau namanya berkat itu ya yang rohani, Pak. Akhirnya dia tidak mengalami hal-hal materi. Tapi apa yang kita terima dalam roh kita,
di alam rohani itu akan terimpartasi dan akan membawa perubahan dalam kehidupan materi, dalam kehidupan jasmani kita. Yang dikatakan berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang utuh, ya, sesuatu yang sempurna, saudara. Dan ketika kita berbicara kelimpahan, perhatikan ini baik-baik. Kelimpahan adalah merasa cukup akan berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Merasa cukup akan berkat Tuhan. Ini main di mana ini? Minta di D. Kok saya lupa kata-kata depannya ya? Lagu yang ini loh. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Oh ini, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Katakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Firman Tuhan berkata, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Jadi kehendak Tuhan, saudara, agar kita semua diberkati Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat. Mungkin ketika saya katakan gini, ada yang masih ragu-ragu dalam hati saudara. Masa sih Pak? Selama ini nyatanya aku susah. Selama ini aku hidup selalu kekurangan. Selama ini Pak, aku banyak hutang. Selama ini Pak, hidupku hanya berganti dari pergumulan yang satu kepada pergumulan yang lain. Mungkin engkau berpikir demikian. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang percaya diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan lebih lagi bagi dia. Ya, apa rahasia diberkati untuk menjadi berkat? Saudara, hal yang pertama, mengutamakan Tuhan sang sumber berkat. Mari kita sepakat dulu bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Katakan amin. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya. Dia sang sumber berkat. Jangan ada yang merasa bahwa semua karena kehebatan, karena kekuatanku. Saudara, dialah yang memberkati kehidupan kita. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang menutup,
tidak ada yang dapat membuka pintu itu. Saudara, bagaimana sikap hati yang benar dalam konteks mengutamakan Tuhan sang sumber berkat? Sadari semua anugerah Tuhan. Ya. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa, saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jangan kita berkata semua karena kekuatanku, karena kemampuanku. Kalau kita ada, kita sehat, Anda boleh bekerja, berusaha, Anda berhasil. Ingat, hari ini Tuhan sampaikan bagi kita, semua adalah anugerah Tuhan. Saudara, ada seorang pengusaha, dia bergerak di bidang properti dan dia mengembangkan satu real estate, ya. Tapi ada sesuatu yang unik, dia ini dulu orang susah. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan dan Tuhan angkat kehidupannya. Di atas kantor tempat dia bekerja, di kantor real estate itu, dia taruh sebuah delman, saudara. Ada orang tanya, menarik sekali Pak, kok di atas kantornya dipasang delman, kenapa? Lalu dia cerita, dulu saya ini orang susah. Bahkan saya pernah jadi kusir delman. Ada kusir delman di sini? Dan saya merasa bagaimana Tuhan baik. Ketika saya taat mengasihi Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan sampai angkat saya seperti ini. Tapi saya sadar manusia itu gampang lupa sama Tuhan. Benar enggak, saudara? Setuju enggak? Manusia seringkali gampang lupa sama Tuhan. Betul? Kok suaranya kecil? Betul enggak? Ya, kadang kalau orang lagi banyak pergumulan, datang ke gereja, setiap acara ikut. Biarin dia udah gede, biarin dia seorang pria, ibadah ikut, sekolah minggu ikut, acara doa ikut, acara WBI ikut, acara kul ikut, semuanya ikut. Karena banyak pergumulan. Tapi ternyata setelah dia dipulihkan dan diberkati Tuhan, sekarang kok kemarin gak datang ke kul, kenapa? Ya saya sekarang kan repot Pak. Ya. Kok sekarang gak datang doa, kenapa? Waduh, sekarang saya gak bisa atur waktu. Saudara, berapa banyak orang gampang lupa sama Tuhan. Karena itu orang ini, pengusaha ini berkata, supaya kalau aku mulai lupa, aku lihat lagi kepada delman itu. Dan Tuhan ingatkan. Jadi kalau dia lihat delman itu seperti berkhotbah kepada dia. Ingat, kamu tidak boleh sombong. Ingat, dari awal Tuhan yang memulihkan hidupmu. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan lupa semua adalah anugerah Tuhan. Lalu sikap berikutnya adalah meyakini bahwa Tuhan memenuhi keperluan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Percayakah Anda akan janji Tuhan ini? Yang namanya keperluan dan kebutuhan Tuhan akan cukupkan bagi kita. Ya.
Bedakan antara keperluan, kebutuhan, dan keinginan. Saudara, kalau keperluan dan kebutuhan Tuhan akan cukupkan. Saya kerja itu gak muluk-muluk kok Pak. Saya cuma kerja mencari sesuap nasi dan segenggam berlian gitu ya. Nah, nasinya itu kebutuhan, tapi berliannya itu keinginan, saudaraku. Ya. Tapi gimana Pak? Wong gaji saya aja nggak naik-naik. My salary not up, Pak. Gimana aku percaya Allah memenuhi keperluan dan kebutuhanmu? Ingat saudara, sumber berkat itu Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau kasih berkat kepada saudara, kalau memang sudah Tuhan mau kasih berkat itu bagi saudara, nggak ada yang bisa halangin. Percaya enggak saudara? Ya, nggak ada yang bisa halangin. Saudara, tahun 99, saya dan istri saya, kami pulang ke Purwokerto. Sebelum itu memang istri saya pulang dulu ya. Kami menikah dan tinggal di Bandung, menikah tahun 97. Dan nggak tahu waktu ngidam anak pertama yaitu Benaya Manuel ini ya. Puji Tuhan anak saya 2, yang pertama pria, yang kedua laki-laki. Amin saudara. Cakep-cakep semua kayak papinya, yang setuju katakan amin. Anda sendiri yang mengatakannya. Waktu hamil Benaya, gak tahu maminya ini kok ngidam pingin pulang kampung, Purwokerto. Padahal saya berpikir anak saya akan lahir di Bandung dan bahasanya bahasa Bandung ya. Ternyata lahirnya Banyumas Maning, saudaraku. Nah yang saya mau ceritakan gini, setelah kami pulang lalu saya dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan tahun 2001, waktu itu saya sedang melayani di Purwokerto dan tiba-tiba dari Departemen Doa Bandung Sukawarna Rayon 2 itu menghubungi gereja dan menghubungi saya. Dan ditelepon bilang gini, Andi kamu siap-siap ya, kamu dipilih untuk mendukung pelayanan Pak Niko ke Yerusalem. Saya berpikir gini, Tuhan di Bandung itu kurang banyak orang pelayan Tuhan apa? Kok sampai yang di Purwokerto bisa keambil satu diajak pergi pelayanan ke Yerusalem. Kalau Tuhan mau memberkati saudara dengan segala cara, dengan bagaimanapun berkat itu akan sampai kepada saudara. Amin saudaraku. Karena itu percayalah kalau Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya. Jangan menjadi ragu dan bimbang ya. Terus sikap hati bagaimana yang harus kita miliki? Saudara, cukupkan dirimu dalam segala hal. Katakan kanan kiri saudara, mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, perkara cukup atau tidak itu relatif saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, belajarlah untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jangan karena lihat tetangga, lihat teman kita lebih dari kita, lalu hati kita mulai terusik. Aku harus punya HP seperti dia. Enggak saudara. Apa yang cukup, yang bisa kau pakai, itu adalah yang terbaik yang saudara bisa pakai. Cukupkan diri kita. Ketika kita mulai dikuasai oleh iri hati, disitulah awal kita akan mulai kehilangan kebahagiaan. Jangan jadi orang yang susah kalau lihat orang senang. Tetapi juga senang kalau lihat orang susah. Saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan senang kalau lihat saudaranya diberkati. Amin saudara. Tapi juga susah kalau lihat temannya susah. Tapi ada orang yang gak seneng gitu loh. Ya, kalau tetangganya tiba-tiba pulang bawa mobil baru, platnya masih profit, masih putih. Langsung, jangan-jangan, bukan tahu dia. Kok dia bisa punya mobil. Nah itu mulai iri. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang demikian. Amin saudaraku. Ya, kalau ada yang lihat
temannya datang bawa mobil baru, misalnya di gereja. Datangi saudara. Wah, puji Tuhan, Pak mobilnya baru ya. Wah, Pak Nelson mobilnya baru ya. Saya doakan pembelinya sebentar lagi baru ya Pak ya. Yang amin orang lain, yang terima orang lain loh Pak. Mana amennya Pak Nelson? Wah, datangi, wah puji Tuhan Pak mobilnya baru ya. Saya percaya Tuhan bisa berkati Pak Nelson. Tuhan juga tahu Tuhan bisa berkati saya. Gitu saudaraku. Percuma mobil baru kalau saya nggak boleh nunut. Misalnya, kadang tuh orang tuh iri dengki gitu loh. Nggak seneng lihat orang seneng. Ya, tapi seneng lihat orang susah. Saya tuh seneng kalau lihat jemaat itu diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Yang tadinya mobilnya 1 jadi 2. Wow luar biasa. Yang tadinya rumahnya ngontrak sekarang punya rumah. Wah bagus. Terus maju terus Tuhan memberkati kehidupanmu. Saya tuh doakan setiap kali berdiri di sini. Kalau mau ibadah ternyata tadi saya pantau dalam 5 menit sebelum jam 8. Banyak pembalap di HOG saudara. Motor, wung, bus, wung, bus. Untung remnya pakem, kalau wung, bus, langsung ke serumput sini saudara. Ya tadi saya lihat ya ada Vario, nggak tahu Varionya siapa itu yang ngaku yang pakai Vario. Wung. Saya doakan, saya lihat kadang-kadang ada yang punya anak sampai naik motornya susah ya, nggak cukup. Saya tuh doakan Tuhan berkati mereka, suatu saat mereka punya mobil Tuhan. Amin. Ya, saya ngomong gini tuh pernah ngalami. Dulu awal pelayanan di Wonosobo, saya punyanya cuma motor, ya, motor smash. Meskipun sederhana, tapi variasinya, wow, champion motor. Ya, nggak tahu kok saya dulu bisa dipengaruhi sama bosnya itu loh ya. Ganti velg ini Pak bagus, ganti ban ini cubles, ganti knalpot sampai wow gitu. Pendeta dikerjain. Enggak dikerjain dia, tapi jadi keren motornya. Dulu kalau anak-anak kami berangkat ke gereja, naik motor. Ya anak-anak udah SD kan cukup besar juga kan. Yang satu duduk depan, Benaya duduk depan, saya, Otniel di tengah, lalu maminya. Dan belum selesai, bawa keyboard pakai tas. Sudah pakai jas, dasi rapi, nyantol keyboard. Berangkat ke gereja. Tapi ya enggak apa-apa. Karena ada waktunya nanti, saudara pun yang pakai motor, nanti Tuhan akan berkati dengan mobil. Amin saudaraku. Karena itu tangkap firman Tuhan hari ini. Ya. Lalu selanjutnya apa saudaraku? Cukupkan diri dalam segala hal ya. Tadi enggak boleh iri. Orang yang diberkati Tuhan, dia akan bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ciri orang kaya sejati itu apa saudara? Dia itu tidak serakah. Dia itu bisa memberi. Saya tes ya, jujur nanya sekarang. Berapa gaji yang cukup sih di Wonosobo? 1,5? 2 juta, 2,5 juta, 10 juta, relatif, ya. Tapi mencukupkan diri, itu yang tidak gampang, saudara. Ada seorang anak, ketika dia di sekolah, dia itu nangis. Lalu ada bapak lewat nanya, "Dek, kamu kenapa nangis?" "Iya, tadi mama kasih uang 10.000. Uangku hilang, waktu aku main kayaknya jatuh." "Ya udah jangan nangis. Ini om kasih 10.000 ya. Udah jangan nangis lagi." Wah, langsung mukanya berubah. Ya, anak-anak kan gitu kan, dari gelap terbitlah terang, dari nangis itu bisa langsung senyum gitu kan. Ternyata banyak orang Kristen juga yang seperti ini gitu kan. Pokoknya kalau dapat berkat tahu-tahu wah gitu kan. Nah akhirnya dia dapat uang senang dan dia jajan. Habis jajan nangis lagi. "Loh Dek, kenapa kamu nangis lagi?" "Iya om, harusnya kalau uangku nggak hilang kan 20.000 katanya." Nah ini serakah ini saudaraku ya. Bilang kanan kiri, itu namanya serakah.
Oke, ya. Tuhan mencukupkan kalau kita mengerti untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, next. Miliki gaya hidup memberi, saudara. Tidak kikir, tidak pelit. Ini harus diajarkan, ya. Ayat firman Tuhan ini saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya mau tanya, pilih yang mana? Pilih yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Karena di situ ada janji Tuhan, bertambah kaya. Tapi sudah dilakukan belum? Pak, tapi kan ada peribahasa yang berkata, hemat pangkal kaya, Pak. Jadi kalau aku enggak hemat, aku enggak kaya-kaya. Saudara mau percaya peribahasa, apa percaya firman Tuhan? Ya. Saudara, ayo kita pegang janji Tuhan. Miliki gaya hidup yang murah hati, yang mudah memberi. Bukan sebagai penimbun berkat, tetapi sebagai penyalur berkat. Ingat ilustrasi yang pernah saya katakan. Ada dua tempat yang terkenal di Israel, yaitu Laut Mati dan Danau Galilea. Laut Mati itu ada 400 meter di bawah di bawah ini ya, laut ya saudaraku ya. Apa yang terjadi? Air dari sungai Yordan itu masuk ke Laut Mati. Tapi karena dia 400 meter di bawah permukaan laut, jadi air itu mampet, gak bisa kemana-mana. Dia cuma terima aja, gak keluar. Apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan di Laut Mati. Berbeda dengan Danau Galilea, sumber airnya sama dari sungai Yordan. Tapi Galilea menjadi danau yang subur, banyak sekali ikannya. Dan menjadi tempat favorit juga untuk orang berwisata ke sana. Orang yang diberkati, orang yang berlimpah seperti Yohanes 10 ayat 10 tadi katakan. Itu seperti Danau Galilea, saudara. Ya. Jadi kita terima, lalu kita memberkati orang lain. Anda kalau dapat sesuatu atau dikasih sesuatu sama orang, bilangnya apa? Bilangnya apa? Terima kasih. Artinya apa sih? Sekarang aku terima. Suatu saat aku akan ngasih. Tapi kalau Laut Mati itu terima. Tapi Danau Galilea itu beda. Terima dan dia memberi. Tuhan mau kita hidup dalam keseimbangan, saudara. Kalau Anda menjadi orang yang gak suka memberi, kalau terima sesuatu jangan bilang terima kasih. Terima. Dapat lagi, terima. Untuk dirinya sendiri semua. Tapi kita lupa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita. Saya mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Ada seorang wanita, dia menikah dan sekitar 10 tahun kemudian saat usianya masih 34 tahun suaminya itu dipanggil Tuhan. Jadi dia harus menghidupi anaknya masih usia 6 dan 8 tahun. Ada dalam pergumulan yang cukup berat saudaraku. Tetapi catat ini baik-baik, wanita ini, single parent ini mengambil keputusan hidupnya tetap menyembah dan tetap mengandalkan Tuhan. Dia enggak berpengalaman dalam bidang properti. Dia mulai beli sepetak tanah, lalu dibangun rumah, lalu dia jual, laku. Dan dia lakukan terus seperti itu sampai semakin banyak, semakin berkembang. Singkat cerita, meskipun dia enggak pengalaman, tapi Tuhan bawa bisnisnya sampai dia punya real estate dan berkembang. Nah saudara, lalu ada seseorang cerita, ternyata. Jadi perempuan ini punya banyak saudara.
Dan anak-anak ini, saudara-saudaranya ini juga diberkati Tuhan. Ternyata saudara, papahnya mereka ini, orang tuanya mereka, itu punya satu kebiasaan yang baik. Dia itu melayani Tuhan, dia itu meninggikan Tuhan dengan cara menyambut hamba-hamba Tuhan. Mereka ada tempat yang dikhususkan. Ya. Kalau di tempat ini, puji Tuhan, sekarang ada keluarga Pak Nelson yang menyediakan satu ruangan untuk hamba Tuhan. Suatu kali mereka berkata, Pak, rumah kami ini ada kamar yang memang biasa disewakan. Tapi kami sediakan satu kamar ini untuk hamba Tuhan. Lalu saya katakan, puji Tuhan Pak, terima kasih. Tuhan berkati Pak Nelson dan keluarga. Ternyata ayah dari wanita ini selalu memperhatikan hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan datang, tidak hitung-hitungan saudaraku. Ya. Disambut. Dan dia bilang, setiap kali aku menyambut seorang hamba Tuhan, seperti aku itu menyambut Tuhan. Hidupnya gak cuma buat dirinya sendiri. Saya renungkan gini ya, kalau saya berhasil, saya diberkati, saya punya banyak uang. Tapi kalau cuma untuk diri saya sendiri, buat apa? Betul enggak saudara? Untuk apa Tuhan memberkati seseorang kalau hanya untuk dirinya sendiri? Tapi orang ini, sang ayah ini, dia melayani hamba Tuhan, melayani seseorang hamba Tuhan seperti dia melayani Tuhan. Bahkan silakan Pak, mau nggak usah buru-buru pulang, mau 1 hari, 2 hari, mau seminggu, mau sebulan, boleh Pak. Setiap kali ada hamba Tuhan mampir ke kota itu, dia selalu yang pertama melayani hamba Tuhan itu. Karena itu disaksikan bagaimana anak-anaknya semuanya itu menerima berkat Tuhan. Karena ada orang tua yang melayani Tuhan, yang diberkati Tuhan dan hidupnya menjadi berkat. Berkat itu diturunkan, Tuhan kasih ke orang tua. Dan orang tua itu meneruskan kepada anak-anaknya. Saudara mau keturunanmu diberkati Tuhan. Amin. Ketika engkau diberkati, jadi berkat bagi orang lain. Ya, prinsip firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Mungkin di dunia ini banyak orang bilang, kalau orang kaya, yang lebih kaya itu mungkin banyak berjasa kepada orang miskin. Tapi suatu kali nanti di sorga akan terbalik saudaraku. Orang akan mengerti justru orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin, itulah yang berjasa kepada orang-orang yang lebih kaya atau orang-orang kaya. Karena ketika orang kaya ini memberi menjadi berkat bagi orang lain, dia sedang menyimpan hartanya di sorga. Alkitab bilang gini, jangan simpan hartamu di dunia ini. Karena banyak ngengat dan karat. Tapi simpanlah bagimu harta di sorga. Di sorga tidak ada ngengat dan karat. Utamakan Tuhan, sang pemberi berkat. Lalu yang kedua, rahasia diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua adalah berdoa dan bekerja. Ada 2 faktor penting agar diberkati saudara. Perhatikan ini baik-baik. Faktor Allah dan faktor manusia. Ya, bahkan dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Seorang tokoh gereja bernama Agustinus, dia pernah berkata, berdoalah seperti segalanya itu bergantung pada Allah. Tapi bukan hanya itu saja, bekerjalah seperti segalanya itu bergantung kepada Anda. Harus ada keseimbangan. Ya, kalau cuman berdoa toh tapi nggak bekerja nggak bisa. Tapi kalau hanya bekerja keras tanpa dibarengi dengan doa kepada Tuhan, itu lama-lama mengandalkan kekuatan kita. Hal yang pertama kita lihat terlebih dahulu berdoa. Ya, Amsal 10 ayat ke-22, tadi saya sudah kutip ayat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan artinya di atas segala-galanya yang kita terima, atas usaha saudara, pekerjaanmu, semua yang kau terima,
ujung-ujungnya Tuhan sang pemberi berkat. Dan dengan kita berdoa saudara, itu tanda kita itu mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bahkan saudaraku, kalau Tuhan memberkati kehidupan anak-anaknya, pada waktu tidur pun Tuhan kirim berkat bagi dia. Ayat ini sedang berkata apa? Bukan berarti kita itu percaya berdoa saja cukup, enggak saudara. Tapi ayat yang kedua ini menegaskan bahwa bukan usahamu, bukan kemampuanmu, bukan kekuatanmu, tapi semata-mata Tuhan yang memberkati kehidupanmu. Sampai ketika engkau tidur pun Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya. Saudara, inilah dasar atau fondasi yang saya harus tanamkan terus kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau ada karena Tuhan, engkau diberkati karena Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan kekuatanmu, bukan pekerjaanmu, bukan kehebatanmu, bukan. Tetapi semata-mata Tuhan yang memberkati kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Lalu selain berdoa kita harus bekerja. Saudara, kita akan melihat dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10-12. Ayat ini berkata apa saudaraku? Sampai rasul-rasul memberikan peringatan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bantu orang boleh enggak Pak? Boleh, harus. Tapi kalau yang kau bantu males, enggak mau kerja, jangan bantu dia. Nanti kasihan Pak, enggak bisa beli beras. Firman Tuhan bilang kalau tidak bekerja, janganlah ia makan. Karena itu yang diperlukan dalam bekerja apa? Bekerjalah dengan rajin saudara. Hati si pemalas next. Penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara lihat ya, ada 2 hal yang dibahas pada ayat ini. Ada orang yang gak sukses karena malas. Tetapi sebaliknya ada orang sukses karena rajin. Ya. Saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang rajin, orang yang semangat, saudaraku. Apakah kita mewujudkan apa yang ada dalam hati kita, keinginan kita dengan sikap yang rajin ketika kita itu bekerja? Jangan sampai seperti seorang anak muda datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak, minta doain ya Pak Pendeta. Doain apa anak muda? Doain supaya saya sukses Pak. Oh gitu. Oke, sebelum saya berdoa saya mau tanya beberapa hal. Apakah engkau punya keterampilan tertentu? Bisa komputer enggak? Enggak bisa Pak Pendeta. Bahasa Inggris bisa enggak? Enggak bisa. Mandarin juga enggak bisa. Nah kamu bisanya bahasa apa? Bisanya bahasa Jawa Pak Pendeta. Doakan saya supaya saya diberkati. Kamu punya keterampilan lain apa? Bisa nyetir kendaraan enggak? Nyetir mobil enggak? Enggak bisa. Bisa naik motor enggak? Lah dulu saya pernah nyoba naik motor, belajar. Sekali nyoba jatuh, jadi akhirnya enggak berani lagi naik motor. Bisanya apa? Ya saya bisanya doa Pak. Pendetanya ini sampai bingung waktu mendoakan dia. Sudah pernah lamar pekerjaan belum? Belum Pak. Gimana caranya ngelamar pekerjaan?
Banyak orang itu nggak maju, nggak sukses. Karena dia nggak ada keinginan untuk maju. Kalau kerja kena penyakit kudis, kurang disiplin. Ya. Asal bapak senang. Nyoba sesuatu, namanya merintis itu ya perlu perjuangan. Ada hambatan sedikit, berhenti. Saudara, setelah pandemi, saya itu kan coba pelihara kelinci. Ikan-ikan sudah selesai, karena saya sudah sering pergi ya. Ikan sudah dijual dan kolam-kolamnya digulung semua. Tapi saya itu pingin pelihara, senang pelihara binatang memang ya. Pelihara sesuatu tapi yang nggak ngabisin duit gitu loh. Ya. Lalu peliharalah kelinci, tapi kelinci NZ waktu itu banyak dipakai untuk kelinci pedaging ya saudaraku. Lalu 1, 2, 3 bulan dan akhirnya saya mulai ada kesibukan kegiatan keluar kota dan saya titip sama anak saya yang kedua ini Otniel. Ya, yang tadi saya bilang, yang cakep juga kayak papinya. Katakan amin saudaraku. Ya, engkau sendiri yang mengatakannya. Niel titip kelinci ya, kalau papi pergi kamu yang kasih makan. Iya pi. Lalu dia mulai kasih makan, saya ngajarin cara kasih makan, takarannya segini. Dulu saya yang ngasih tahu. Tak lihat lama-lama kok dia jadi cinta kelinci saudara. Sayang sama kelinci. Dan dari hasil doa pergumulannya dia berkata, Pi kok rasanya Otniel mau ngembangin kelinci. Oke, kalau memang kamu niat, kamu mau ini beberapa indukan tak kasih buat modal. Dimulai dengan 3 kandang deret baterai ya. 1, 2, 3. Nih ya, papi kasih. Papi bisanya kasih ini, kamu kembangkan. Lalu dia mulai menekuni, belajar sakit penyakitnya kelinci apa, cara memeliharanya gimana, cara ngawininnya gimana, gimana supaya anak-anaknya sehat, gak mati. Dan dia belajar dan dia bilang, Pi boleh gak tak robah jadi kelinci hias? Boleh, dijual, cari indukan yang bagus. Waktu itu saya ingat dia mau beli HP. Anak-anak saya itu kalau pingin ganti HP itu gak pernah ngerepotin papi maminya saudara. Karena mereka juga orang yang diberkati Tuhan. Pengen ganti HP tapi bingung gimana ya. Akhirnya udahlah gak usah ganti HP dulu. Buat modal beli indukan kelinci. Dirawat, dia belajar dari gak tahu jadi tahu. Sekarang diundang. Kalau orang beli kelinci 1 bulan garansi. Kalau sakit bawa ke sini disuntik vitamin, suntik obat. Ada yang udah beli sekian lama, sakit gak bisa nangani, diundang. Tolong ke sini ya mas, disuntik oke. Suntikan tarifnya segini, ongkosnya segini. Wah kayak dokter juga dia ya. Nggak pakai pelang di rumahnya, nggak pakai pelang dokter hewan gitu ya. Tapi diundangi kayak dokter juga. Nah ngerti yang ngono tak sekolah ke dokter hewan, saya bilang kayak gitu. Ini sekolahnya IT, jago bikin konten-konten juga, tapi ini jago nyuntik juga. Sampai akhirnya dia tekuni itu, berkembang. Ya. Populasi sekarang di rumah ada berapa? 100?